Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 142 Jakarta, Ibu Dr. Anda Winardi. Yang saya hormati Bapak Kasatlat SMP Negeri 142 Jakarta, Bapak Edi Purwanto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMP Negeri 142 Jakarta. Kemudian teman-teman CGP Angkatan 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya, atas nikmatnya kita semua dapat berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia ini, di aula tercinta ini, dalam kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana ini merupakan suatu tugas ya. Tugas saya sebagai CGP beserta rekan-rekan saya untuk memenuhi pendidikan guru penggerak. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in tabi'at, termasuk kita yang ada di sini selaku umatnya. Baiklah Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini sebenarnya kita sharing aja ya, sharing berbagi pengalaman. Saya juga tahu Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya, tapi memang mungkin ini merupakan tugas dari kita ya Pak Tatak ya. Jadi kita ingin menyampaikan atau mendiseminasikan budaya positif yang mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini menambah wawasan Bapak Ibu guru beserta kami semua yang ada di sini, sehingga kita semua dapat mewujudkan visi misi SMP Negeri 142 Jakarta dengan lebih baik lagi. Oke, sebelum kita memasuki baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi inti, di sini saya punya beberapa pertanyaan maupun pernyataan ya, yang mana saya minta Bapak Ibu yang menjawabnya sendiri. Coba Pak Tatak slide, lanjut Pak Tatak. Oke, pertanyaan nomor 1. Apakah Bapak Ibu setuju memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Coba, yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Oke, Pak Bar setuju ya. Jadi ini jawaban masing-masing aja ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan nomor 2. Memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bapak Ibu setuju atau tidak kira-kira? Tidak setuju. Bu Nadra setuju? Oke, nggak apa-apa, setuju. Pak Bar setuju. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju ya? Oke, setuju ya? Oke. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju semua? Oke, setuju. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ketika nanti Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi sampai selesai, Bapak Ibu bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, Pak Tatak, next langsung. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang positive mindset atau berpikir positif, yang mana salah satunya yaitu budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai berarti ya. Oke, lanjut Pak Tatak. Nah, coba Bapak Ibu, nilai-nilai positif itu apa aja sih? Disiplin, terus religius, terus apa lagi? Tanggung jawab, terus oke, bagus ya, karena Bapak Ibu di depan semua ya. Oke, lanjut Pak Tatak. Nah ini konsep inti dari budaya positif ya. Bapak Ibu kira-kira lebih tertarik dengan poin yang mana kira-kira? Coba. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Oke. Maksudnya kira-kira Ibu di sini lebih tertarik yang mana dulu kira-kira? Oh, belum paham ya? Ada yang sudah menerapkannya di sini? Atau yang sudah paham? Belum ya?
Keyakinan kelas. Biasanya ibu selain menulis keyakinan kelas apa kira-kira namanya? Kesepakatan kelas. Mungkin bapak ibu sudah melaksanakan dari salah satu ke 6 dari ini. Mungkin tidak tahu namanya saja ya bapak ibu. Betul tidak? Betul ya. Oke, Pak Tata, lanjut Pak Tata. Nah, di sini saya ada suatu permainan. Cobalah buka. Oke. Saya minta bapak ibu tolong berpasangan ya, berpasangan. Oke, berpasangan ya. Bisa Rasi bisa berpasangan dengan Pak Akbar nggak apa-apa sini. Bisa Rasi silakan. Bisa Rasi minta tolong. Oke, tugas bapak ibu sekarang tepalkan salah satu tangan bapak ibu. Boleh tangan yang kanan, ya, boleh yang tangan kanan. Nah, anggap saja bapak ibu itu sedang menyimpan sesuatu yang berharga di tangan bapak ibu, sesuatu yang berarti bagi kehidupan bapak ibu. Nah, selanjutnya orang yang kedua atau pasangannya mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan teman bapak ibu yang orang pertama tadi, ya. Boleh dengan rayuan, bujukan, sogokan, bahkan dengan memberi uang. Tapi ini agak susah membukanya. Oke, kira-kira mudah atau tidak? Gantian bapak ibu, gantian. Oke, gantian, silakan. Anggap saja dalam kepala bapak yang tangan bapak ibu itu sedang mengepal sesuatu yang paling berharga atau yang berarti bagi kehidupan bapak ibu. Oke, bagaimana bapak ibu? Terbuka atau tidak? Terbuka atau tidak? Tidak. Oke, mungkin saja terbuka, mungkin saja tidak, tapi kemungkinan kecil itu tidak terbuka. Ya, kira-kira ketika bapak ibu membuka atau menutup tangan bapak ibu itu kontrolnya berasal dari kontrol mana sih? Kontrol diri atau kontrol dari luar? Kontrol dari diri sendiri, yang mana nantinya kita akan arahkan ke disiplin positif. Bapak ibu kalau mendengar kata disiplin, kira-kira yang ada dalam benak bapak ibu itu apa sih kira-kira? Aturan. Apalagi kira-kira? Hukuman. Terus apa lagi? Teratur. Paksaan. Oke. Bahkan orang berpikir atau ada yang menyatakan bahwa peraturan itu untuk dilanggar. Tapi yang sebenarnya disiplin itu tumbuhnya dari diri sendiri, yaitu ya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Paham tidak bapak ibu? Paham ya? Oke, lanjut Pak Tata. Nah ini, jadi kontrol diri atau stimulus itu ada satu pergeseran paradigma terkontrol menurut William Glasser ya. Kita beranggap bahwa ilusi guru mengontrol murid. Padahal yang bisa mengontrol murid itu siapa kira-kira? Dirinya sendiri. Kita berpikir bahwa guru itu yang mengontrol murid. Betul tidak bapak ibu? Betul ya? Oke, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwasanya ketika kita memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid, itu dapat membuat pembelajaran lebih efektif. Betul tidak? Sebenarnya anak mau mengerjakan PR atau tidak, itu berasal dari mana kira-kira? Diri sendiri, bapak ibu. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah sebenarnya ketika kita mengkritik dengan pedas pada anak-anak kita, itu akan menurunkan kepercayaan diri anak-anak kita, ya bapak ibu. Oke, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikir bahwasannya anak itu nurut, anak itu mengikuti peraturan karena apa? Karena kita perintah, ya. Sebenarnya anak itu melakukan sesuatu karena tak apa? Karena takut adanya hukuman. Betul tidak bapak ibu? Atau untuk menghindari hukuman. Ya. Pak Tata, lanjut Pak Tata. Nah di sini ya, bagaimana seseorang bisa mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Stimulus itu berarti apa?
pengaruh atau rangsangan yang ada dari luar. Nah, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Yang sebenarnya terjadi atau teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda sebenarnya. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya, punya pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi itu Bapak Ibu, yang kita praktekkan, yang pada permainan coba lakukan. Oke, dan lain-lain. Oke, Pak Tadak boleh lanjut. Oke, disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, nah ini salah satunya kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berarti disiplin itu tumbuhnya dari dalam diri kita, ya, bukan dari pengaruh dari luar. Nah, itu yang kemudian dimaksud dengan disiplin positif. Jadi Pak Tatak. Oke, dari semua nilai-nilai kebaikan itu semuanya tertuju kepada profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan itu Bapak Ibu Guru, ya. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir itu kreatif. Oke, lanjut Pak Tata. Nah, motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi artinya dorongan, ya. Betul tidak Bapak Ibu? Dorongan. Ketika kita akan melakukan sesuatu, pasti kita mendapatkan suatu motivasi, ya. Ada sebabnya, ya, betul tidak? Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu karena apa kira-kira? Yang pertama untuk menghindari keterjamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jujur saja Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu karena apa? Yang mana Bapak Ibu? Oke, pilih Bapak Ibu. Ayo. Pasti kebanyakan semuanya karena nomor 1 dan nomor 2. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Kita melakukan sesuatu biasanya untuk menghindari hukuman, ya, atau ketidaknyamanan. Betul tidak? Betul ya? Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa pun, ya, tidak menyadari, ya, bahwasanya melakukan sesuatu itu atas nilai-nilai, atas kesadaran diri. Tetapi saja masih aja kita terpaku pada nomor yang 1 atau nomor 2, ya. Betul ya Bapak Ibu? Oke, Pak Tata bisa dilanjut Pak Tata. Lanjut Pak Tata. Nah ini tadi tentang pengertiannya cukup panjang, ya. Lagi. Oke, ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini cukup banyak Bapak Ibu. Nanti kita belajar sama-sama. Saya juga akan share ke grup ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya akan sedikit membacakan atau menyebutkan perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya Pak Tata, lanjut Pak Tata. Karena tulisannya kecil ya Bapak Ibu. Oke, hukuman itu bersifat tiba-tiba, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dan penghargaan dari pihak guru.
Contohnya Bapak Ibu guru, ada anak yang kesiangan, tiba-tiba kita langsung hukuman. Coba kamu langsung lari 20 keliling di lapangan basket. Nah, itu kira-kira secara terencana atau secara tiba-tiba Bapak Ibu guru? Tiba-tiba ya. Nah, itu salah satu contoh dari hukuman. Hukuman itu datangnya secara tiba-tiba, jadi tidak terencana. Ya. Yang kedua, konsekuensi. Ya. Di sini konsekuensi sendiri sudah terencana atau sudah disepakati. Ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, biasanya Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, tetapi Bapak Ibu guru membuat satu konsekuensi. Contohnya, ketika ada anak yang tidak mematuhi atau tidak mengikuti aturan yang dibuat, maka Bapak Ibu guru membuat peraturan baru atau konsekuensi. Contohnya, bila mana yang tidak mengerjakan piket kelas, maka akan didenda 5.000. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini kita berusaha untuk menguatkan identitas murid, ya, menguatkan identitas murid, memvalidasi tindakannya dan kemudian kita memberikan solusi kepada murid untuk permasalahan yang dia hadapi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kata. Nah, coba Bapak Ibu guru, di sini ada tabel. Bapak Ibu guru pilih konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oh, hukuman. Biasanya kalau hukuman itu Pak Katak ya, lebih identik pada fisik ya. Biasanya identiknya ke fisik gitu ya. Oke, selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, betul. Bapak Ibu guru di satu pondok pintar-pintar Pak Katak ya. Apalagi Bu Sarasi ini, pintar-pintar. Oke, selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya? Oke, hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya? Apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi ini? Ayo, konsekuensi. Ya, Anda sudah membuat peraturan dengan guru yang biasanya di awal, ya gitu. Oke, selanjutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, lanjut Pak. Nah, dihukum oleh penghargaan, yang mana ini akan disampaikan langsung oleh Pak Tatat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Ya, kasih aplaus. Ya, aplaus untuk kalian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita menyemangati diri sendiri dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita cari keringat sebentar Bapak Ibu ya. Berdiri banyak. Bapak Ibu, tadi kayaknya udah mulai agak, kita tepuk tangan dulu, coba tepuk tangan dulu. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang luar biasa menghadiri diseminasi kami bertiga, Agam, Dewi dan saya. Bapak Ibu semuanya kita beri semangat dulu untuk kita. Berarti kita mulai dengan tepuk wow ya Bapak Ibu ya. Tepuk wow itu begini Bapak Ibu, tepuk tangan dulu, kasih W, tepuk tangan lagi, kasih O, tepuk tangan lagi, kasih W, tepuk tangan lagi, wow. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu benar-benar nih. Bapak Ibu udah dapat semua ya? Nggak usah benar begini, udah benar begini. Jadi, Anda kalau kasih W harus semangat ya Bapak Ibu. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke. Kita mulai Bapak Ibu ya. Tangan lu. Ini proses sudah kasih.
Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami sekedar berbagi. Dan tidak untuk mengajari, karena kami tahu Bapak Ibu sudah lebih luar biasa dari kami semuanya. Tapi kami mencoba berbagi, mungkin apa yang dimengerti atau yang kami sampaikan dalam forum ini bisa bermakna, bisa nanti menjadi oleh-oleh untuk Bapak Ibu di kelas dengan anak-anak. Ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anjar untuk disiplin positif ya, disiplin dengan hukuman, dengan konsekuensi ya, dengan restitusi gitu kan ya Bapak Ibu. Hari ini saya melanjutkan yang berikut, slide-nya adalah dihukum oleh penghargaan ya, luar biasa deh Bapak Ibu. Jadi anak-anak, usahakan Bapak Ibu jangan pernah kita menghakimi mereka dengan menyebut mereka bersalah. Lebih baik kita menunjukkan sesuatu yang bermakna agar mereka itu bisa secara mandiri mengerti bahwa memang ada yang salah yang pernah mereka lakukan, dan dengan kesadaran mereka akan kembali berbuat baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Anjar tadi, kembalinya kepribadian anak-anak untuk menjadi orang-orang yang sesuai dengan jalurnya. Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita itu memiliki kodratnya sendiri Bapak Ibu. Ini kami mengingatkan kembali. Yang pertama, mereka memiliki kodrat alam. Kita tidak bisa menolak bahwa mereka mempunyai kodrat alam. Ibarat kertas putih, tentunya ada coretannya Bapak Ibu. Cuma yang bisa kita lakukan adalah menipiskan atau mengamburkan coretan tersebut, bukan menghilangkan coretan itu, menjadikan kembali kertas yang sudah tercoret tadi, yang sudah mempunyai goresan, menjadi putih bersih. Itu harus kita sadari Bapak Ibu. Apalagi anak-anak kita ini berasal dari berbagai macam latar belakang, gitu ya. Terutama banyak di antara anak-anak ini adalah dari keluarga-keluarga yang marginal dengan segala masalahnya. Jadi Bapak Ibu sadarilah bahwa mereka adalah aset kita. Jadi jangan pernah kita kecewa dengan apa yang sudah kita miliki. Dan percayalah, satu saat nanti dengan tuntunan kita, mereka akan menjadi orang-orang yang insya Allah membanggakan untuk dirinya, membanggakan keluarganya, dan tentunya membanggakan kita sebagai gurunya. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Baik, semangat ya Bapak Ibu ya. Saya akan menekan yang disebut sebagai dihukum oleh penghargaan. Setelah berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku yang lebih bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang, kalau kita memang seorang pimpinan, kita mengiming-imingi agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, dengan berbagai kata motivasi kita, misalnya begini Bapak Ibu, ini gampang aja. Misalnya rekan kita seprofesi ya, terlambat, kita nggak usah dengan kata-kata yang tidak bijak, ya. Kita bisa mengingatkan dia, alhamdulillah udah sampai Pak, anak-anak sudah menunggu. Udah cukup di situ. Kira-kira itu udah jadi suatu motivasi belum buat yang datang terlambat? Tanpa harus kita, kenapa Bapak datang terlambat? Gitu kan? Kenapa kok? Tanpa seperti itu. Jadi kita pertama sampaikan, alhamdulillah Pak, udah sampai. Itu suatu penghargaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah dengan itu beliau akan secara sadar, mandiri, besok saya akan datang lebih pagi. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Anjar. Nah ini
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan yang tidak efektif, kemudian penghargaan yang merusak hubungan, kemudian penghargaan yang mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitasnya, penghargaan menghukum, atau motivasi dari dalam diri. Kira-kira perlu penghargaan seperti ini atau kita perlu kesadaran Bapak Ibu untuk merubah kekurangan kita? Lebih baik timbul dari dalam diri atau harus ditegur orang lain? Nah itu motivasi intrinsik. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kemudian pengaruh dari jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek aja. Ya Bapak Ibu ya. Terus kalau dalam intinya bahwa penghargaan itu adalah sifatnya sementara. Tapi kalau dengan motivasi dari dalam dirinya itu akan sepanjang masa. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya, semangat membangun sekolah kita Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa tugas kita sebagai pendidik datang ke sekolah, atau Bapak Ibu mungkin ada yang karyawan datang ke sekolah, kita menyadari apa yang akan kita lakukan untuk sekolah ini pada hari ini. Kemudian setelah pulang, apa yang akan kami lakukan, akan kami buat atau saya buat untuk sekolah saya esok, lusa, tahun depan, dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, semangat terus Bapak Ibu. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Artinya adalah suatu penghargaan berupa benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan saja. Itu Bapak Ibu. Jadi pamrih, ya Bapak Ibu, kita nggak usah kerja dengan pamrih, laksanakan kewajiban dengan pamrih. Semuanya itu akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita tulus, kita ikhlas, kita semangat, insya Allah itu akan mengikuti rezeki, itu akan mengikuti kita sendiri. Percaya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah ini, penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain yang akan merasa iri, akan ada kecemburuan sosial. Apalagi jika yang diberikan penghargaan atau motivasi tidak bijak dalam bersikap di depan orang banyak. Lebih baik kita seperti padi Bapak Ibu, semakin berisi semakin beruntung. Demikian ya Bapak Ibu, bukan siapa tapi apa yang sudah dilakukan. Kita setuju ya Bapak Ibu ya? Baik, lanjut. Nah ini, murid-murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil melakukan sesuatu. Jika tidak ada penghargaan, terus apa? Apakah mereka akan tetap berkreativitas? Tetap. Ulangi Bapak Ibu, biasa diiming-imingi. Kamu nanti kalau melakukan ini dapat hadiah. Kalau melakukan itu, kalau berhasil ini dapat hadiah. Nah, kira-kira kalau tidak ada hadiahnya, mereka jalan nggak kalau sudah terbiasa dengan diiming-imingi seperti itu? Bisa nggak mereka secara mandiri? Tidak, karena mereka selalu berasumsi, berhitung, itu ya. Kalau dapat baru saya, kalau dapat baru saya. Sementara tadi yang diharapkan dari sana adalah secara intrinsik, gitu loh Bapak Ibu. Anak-anak kita harus yakinkan mereka dengan kalimat-kalimat positif, dengan keyakinan-keyakinan yang positif, mereka mau bergerak dengan sadar untuk mencapai tujuannya. Itu sebaiknya Bapak Ibu. Berikut aja. Nah ini, penghargaan menghukum, penghargaan yang bagi mereka yang tidak dapat
tidak mendapat penghargaan. Nah, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa ya kira-kira Bapak Ibu? Dapat ranking kedua kan merasa terbebani, karena mereka mungkin dituntut menjadi ranking 1. Ya. Tapi di sini saya yakin Bapak Ibu semuanya apabila mendapatkan suatu kepercayaan, Bapak Ibu akan merasa termotivasi, bukan malah terbebani. Karena dalam kepercayaan yang diberikan itu ada nilai plus Bapak Ibu ya. Ada nilai lebih untuk Bapak Ibu. Ayo. Ya, motivasi dari dalam diri. Ini Bapak Ibu, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Kira-kira senangnya biasa atau luar biasa Bapak Ibu? Anak yang tidak lancar membaca, setelah dia berusaha dengan keras, kemudian dia bisa membaca dengan lancar. Kira-kira senangnya kayak apa Bapak Ibu? Senang banget ya? Saya mah seperti kita-kita ini Bapak Ibu yang mungkin ada yang kemarin belum menguasai aplikasi tertentu, tiba-tiba kami bisa, oh itu saya juga senangnya luar biasa. Mengenal Canva, mengenal Google Site, itu saya udah senang luar biasa Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu, maka dari itu saya menyambung dikit untuk diferensiasi pembelajaran Bapak Ibu. Maklumilah anak-anak kita dengan segala kodratnya. Makanya beruntung kita mendapatkan sekarang yang namanya ilmu untuk pembelajaran diferensiasi. Bisa mengakomodir kebutuhan belajar dari para siswa yang berbeda. Bu Sarasi bisa menyampaikan materi dengan PowerPoint-nya, dengan permainan dramanya Bu, ya, dengan misalnya bercerita atau dengan infografis Bu Yulia, Bu Timi, Bu Nadro, Pak Akbar dengan ice breakingnya untuk mencairkan suasana. Ya Bapak Ibu, itu yang paling penting, motivasi dari dalam diri. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Sementara dari kami, terima kasih. Silakan Bu Dewi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tatak atas waktunya. Bapak Ibu, penampilan dari Pak Tatak luar biasa. Kita berikan tepuk hebat dulu Bapak Ibu. Begini tepuknya. Ya. Tepuk hebat. Ya, caranya seperti ini. Tepuk hebat. Aku orang hebat. Kamu orang hebat. Terus semua orang hebat. Ya. Jelas Bapak Ibu semuanya? Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi ya. Judulnya tepuk hebat. Jadi sekali lagi, tepuk hebat. Aku orang hebat. Kamu orang hebat. Semua orang hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas semoga ya apa yang disampaikan oleh Pak Tatak ya luar biasa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, akan saya lanjutkan ya mengenai mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ya, kita sering mendengar yang familiar itu adalah kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Ya, tapi di sini ya keyakinan bukan ya peraturan kelas. Nah ya, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Dan yang kedua, mengapa kita
memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kalau kita lihat yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira apa ya Bapak Ibu motivasinya? Iya, benar, yaitu mengenai keselamatan. Kalau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini motivasinya apa Bapak Ibu? Iya, mengenai kesehatan. Lanjut Pak. Ya di sini adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya, yang familiarnya memang kesepakatan, tapi saat ini yang sering digunakan adalah istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tepat Bapak Ibu kita sampaikan di awal tahun pelajaran, di mana Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran, ya, menyampaikan kepada peserta didik kita untuk apa? Ya, agar pada saat kegiatan pembelajaran kita punya kesepakatan-kesepakatan yang akan kita sampaikan. Semoga dengan kesepakatan tersebut ya dapat dilaksanakan oleh peserta didik sebagai warga kelas, sebagai warga di dalam kelas. Ya, yang pertama, dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas ini, satu, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang keyakinan yang akan disepakati. Jadi kita persilakan dulu nih kepada murid-murid kita kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya, mencurahkan pendapatnya, mengemukakan pendapatnya di dalam kelas tentunya Bapak Ibu ya. Apa saja kesepakatan yang akan mereka tuangkan, mereka idekan begitu ya. Yang kedua, nah, mencatat semua masukan. Jadi ya, mencatat semua masukan dari siswa. Entah misalnya kita menggunakan karton begitu ya, papan tulis, atau juga bisa dengan post-it. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan, itu merupakan kalimat negatifnya. Maka kalimat positifnya menjadi iya, benar sekali. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul atau kelompokkan. Jadi setelah curah pendapat anak-anak terkumpul, maka kita meninjau kembali mana yang pas, mana yang tidak pas, tentunya berdasarkan kesepakatan bersama, kesepakatan warga kelas tersebut. Yang berikutnya, meninjau dan menandatanganinya. Nah, mengapa Bapak Ibu kok perlu sih ditandatangani? Sebagai bentuk apa? Iya, sebagai bentuk satu, pertanggungjawaban bahwa kesepakatan yang sudah dicurahkan oleh temannya ya sudah disepakati dalam satu kelas. Ya, di mana yang namanya keyakinan kelas ini harus disepakati sama-sama dan dilaksanakan secara bersama-sama juga. Namanya juga keyakinan kelas. Yang terakhir, menempelkan di dinding kelas. Nah, jadi ya perlu ditegaskan setelah anak-anak mencurahkan pendapatnya misalnya di karton, lalu kita minta untuk menandatanganinya. Kalau sekelas ada 35 siswa, maka ya 35 siswa tersebut mengungkapkan idenya apa saja nih yang akan dituangkan sebagai kesepakatan. Misalnya datang tepat waktu. Ya, itu contoh satu Bapak Ibu ya. Yang kedua misalnya mengenakan pakaian yang rapi. Jadi dua keyakinan ini dituliskan pada ya kertas karton ataupun post-it. Setelah tersusun dari 36 mungkin ya kita hanya ambil 10 maksimalnya, tidak apa-apa. Kalaupun 36-nya nggak mungkin Bapak Ibu ya, karena apa? Kita akan terkendala dalam hal pelaksanaannya. Jadi bolehlah maksimal 10 keyakinan yang akan kita ambil dari 36
keyakinan yang sudah siswa curahkan pada forum kelas. Jadi, ya, satu lagi saya ingatkan bahwa perlu ditandatangani untuk menguatkan sebagai bukti kalau warga satu kelas itu sudah menyetujui dengan keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Paham Bapak Ibu? Ya, saya yakin nih Bapak Ibu juga pastinya sudah menyampaikan kepada peserta didik kita di kelasnya masing-masing, entah itu sebagai guru kelas maupun sebagai ya wali kelas. Yang berikutnya ya mengenai 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 ya. Ada yang posisinya sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga itu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya tentunya kita nih ya sikap ini ya secara tidak langsung tentunya kita pernah mengalami, merasakannya langsung. Oke, contoh sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu yang seperti itu siapa kira-kira yang suka seperti itu? Tidak ada ya? Kalau guru bisa tempat 2, saya yakin tidak ada yang seperti itu ya Bu Dewi ya. Ya benar Pak, gurunya baik dan bijaksana Oke, semua. yang selanjutnya ini posisi pembuat merasa bersalah ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya nggak sih Bapak Ibu? Iya, dia merasa sangat bersalah dengan ucapan yang diungkapkan oleh Bu Guru itu sangat dalam, sangat nyelekit sekali begitu ya. Mungkin sangat menyakitkan. Ini dampaknya ya luar biasa untuk siswa kita Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tidaklah ya berkata demikian kepada peserta didik kita. Kita berikan kata-kata yang baik ya dengan tidak menyakiti hati siswa. Lanjut Pak. Suaranya lagi. Terus. Nah, lanjut.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau ya Bapak Ibu. Di matris. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sudah saksikan ada 5 posisi guru ya. Di sini ada posisi guru sebagai penghukum, di mana guru itu menghardik, marah-marah, menunjuk-nunjuk, membentak, menghukum. Nah, dari yang dilakukan oleh guru sebagai posisinya menghukum, maka dampak yang yang akan diakibatkan oleh si siswa yaitu ya, siswa menjadi pendendam kepada kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, tidak menyukai guru tersebut. Ya, jadi ini fatal tidak Bapak Ibu? Ya, sangat fatal ya, sangat fatal sekali. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita menyampaikan kepada siswa dengan suara yang lembut namun nyelekit dalam, gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan siswa dan guru menderita. Maka ya, dampak bagi siswa ini membuat siswa
merasa bersalah. Yang kedua, membuat siswa menjadi tidak percaya diri. Tentunya kita sebagai seorang pendidik menginginkan siswa kita menjadi peserta didik yang penuh rasa percaya diri. Jadi ada baiknya tidak kita gunakan ya posisi yang kedua ini. Yang ketiga, nah kita ya guru sebagai teman gitu ya. Di mana guru bersikap ramah terhadap siswa, dia bersenda gurau, dia bercanda. Ya, lalu memang dengan sikap ini menjadi menghangatkan suasana ya antara guru dengan siswa. Nah, tapi apa dampak yang diakibatkan? Ya, murid bergantung kepada satu guru. Siswa tidak mandiri. Mengapa tidak mandiri? Karena ia mengandalkan gurunya sebagai teman. Kalau begitu sikap yang ketiga baik tidak Bapak Ibu? Baik tidak? Tidak baik ya, karena mengakibatkan siswa menjadi tidak mandiri. Sedangkan kita mengharapkan siswa mempunyai sikap yang mandiri. Yang berikutnya, ya, sikap posisi guru sebagai pemantau, di mana ya kita seorang guru berbicara dengan ekspresi datar, identitas gagal berhasil, memantau ketika siswa diberi sanksi. Nah, ini dampaknya juga kurang baik untuk siswa kita, di mana dampaknya ya siswa itu bisa menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai-nilai kebajikan, dan menjadikan siswa juga menjadi mempunyai sikap yang tidak mandiri. Yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Ya, tentunya kita menyampaikannya kepada siswa kita dengan nada suara netral, pencipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Ya, dampaknya maka murid menjadi mandiri. Yang kedua, murid lebih percaya diri. Dan yang ketiga, mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dari 5 posisi guru, ya, kira-kira Bapak Ibu ada di mana nih posisinya? Apakah sebagai penghukum atau sebagai manajer? Kalau kita amati, yang baik itu di mana Bapak Ibu posisinya? Iya benar, posisi guru sebagai seorang manajer. Karena apa? Ya, kita dapat mencetak peserta didik kita menjadi siswa yang mandiri. Begitu Bapak Ibu, itu harapan kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada di mana nih posisinya nih? Ada Bapak Ibu yang sebagai seorang manajer? Manajer semua ya? Iya, alhamdulillah banyak ya. Ya, memang Guru 142 ini luar biasa ya. Menjadi seorang pendidik yang benar-benar menjadi putra putri, menjadikan siswa yang mandiri tentunya. Oke, tambahan Bu Dewi. Jadi dari kelima video tadi, untuk video yang sebagai manajer ya Bapak Ibu, guru itu memberikan solusi kepada anak. Jadi menghasilkan motivasi dalam dirinya ya. Jadi selain anak untuk berpikir kritis menemukan solusinya, guru pun menstabilkan identitas anak ya. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya. Jadi diberi penghargaan itu, jadi bukan hanya diberi hukuman, melainkan diberi sesuatu yang bermanfaat ke depannya bagi murid tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Anjar. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sebagai insan manusia, kita punya 5 kebutuhan dasar sama dengan anak-anak kita tentunya. Ya, yang pertama, ya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kita tentunya mempertahankan hidup kita semuanya sebagai insan manusia. Yang kedua, kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima oleh siapa? Oleh orang tua, oleh teman, tetangga. Ya, harapannya kita bisa diterima semuanya gitu terhadap lingkungan kita. Yang berikutnya, kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan untuk
ya mengenyam pendidikan, bekerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita butuh yang namanya kesenangan. Ya, kita butuh kesenangan ya untuk hidup kita. Kita tentunya ingin hidup yang baik, merasakan senang Bapak Ibu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya ada senang, ada sedih, tapi kesenangan sebagai salah satu kebutuhan dasar kita. Dan yang terakhir itu penguasaan, di mana kita sebagai seorang guru tentunya harus menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, di mana kita akan menerapkan, menyampaikan kepada peserta didik kita. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar kita sebagai insan manusia. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ke segitiga restitusi. Jadi mungkin istilah ini asing buat kita, saya pun juga asing dengan istilah ini. Tapi secara tidak sadar kita pernah melakukannya terhadap peserta didik kita. Memang yang namanya segitiga restitusi ini kita dituntut bisa melaksanakannya, menjalankannya sebagai usaha upaya kita dalam mendidik putra putri kita. Ya, perlu saya jelaskan apa itu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri atau bertanggung jawab. Kalau tadi kita sudah menyaksikan dialog antara Bu Guru dengan Naren pada bagian yang terakhir. Di sana Naren melakukan kesalahan, tapi seorang guru memberikan solusinya agar si Naren tersebut tidak mengulanginya kembali untuk melakukan kesalahan yang sama berikutnya. Lanjut Pak. Ya, di sini ada 3 yang merupakan bagian dari segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Oh iya, maaf. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, berada di posisi kanan, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Ya, penjelasannya mengenai menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, mengenai validasi tindakan yang salah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi yang proaktif. Yang tiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi ada 3 tindakan validasi untuk hal yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kepada siapa kita tanyakan? Tentunya kepada peserta didik kita. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, ini ada kasus 1. Ya, kasus 1 itu
Apa kabar Imam? Baik Pak, Sudah istirahat nak? sudah. Sudah. Imam tahu tidak kenapa Pak Anjar panggil Imam ke sini? Tidak Pak. Sudah tahu ya? Iya, Oke. Pak Anjar mau nanya nih, tadi Imam datang ke sekolah jam berapa? jam 6.45. Jam 6.45. Sekolah kita mewajibkan siswanya datang jam berapa kira-kira? 6.30. 6.30. Artinya Imam? Saya terlambat 15 menit Pak. Artinya Imam terlambat 15 menit. Nah, kira-kira tindakan seperti itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak Pak. Tidak baik ya? Ya, Oke. Imam, setiap manusia pasti punya rasa salah atau pasti pernah bersalah. Termasuk Pak Anjar. Pak Anjar juga pernah berbuat salah. Tapi di sini Pak Anjar bukan ingin mencari siapa yang salah maupun siapa yang benar, melainkan Pak Anjar ingin memberikan solusi buat Imam agar Imam tidak terlambat lagi. Kira-kira apa sih yang membuat kamu terlambat datang ke sekolah? saya kesiangan Pak. Kesiangan. Memangnya kamu tidur jam berapa kok bisa kesiangan sih? Jam 11 malam. 11 malam. Iya. Kamu selarut itu memangnya ngapain aja? Saya main HP, main game, scroll TikTok Pak. Oh begitu. Iya. Scroll TikTok sama main game. Iya. Oke. Raimam masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat sama-sama? Masih Pak. Oke, masih ingat ya? Iya. Apa itu coba kira-kira? Disiplin, datang ke kelas tepat waktu. Banyak ya? Iya. Nah, disiplin. Raimam yakin tidak dengan disiplin hidup Raimam nantinya ke depannya akan lebih teratur? Yakin Pak. Yakin ya? Iya. Nah, berarti hal apa yang harus Raimam lakukan agar tidak kesiangan lagi? Saya tidur sebelum jam 9 dan saya memasang alarm. Memasang alarm, jangan lupa pasang alarmnya sebelum sholat Subuh. agar Raimam tetap melaksanakan sholat subuh sebagai muslim. Oke, Raimam janji tidak akan mengulanginya lagi. Janji Pak. Oke, kapan akan berubahnya? Mulai hari ini saya akan berubah Pak. Mulai hari ini Raimam berjanji akan berubah. Iya, Pak. Baiklah kalau begitu ya, jangan diulangi lagi dan Raimam harus tetap berjanji punya tekad untuk tetap di Ya. Yang berikutnya kita kembali ke pertanyaan. Ya, yang pertama, ya, memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak ya Bapak Ibu ya. Justru malah bisa membuat mereka sakit hati dan malah mendendam. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Dewi dan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Gimana Bapak Ibu? Tidak. Tidak, karena dia hanya termotivasi untuk mendapatkan hadiah itu. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan keinginannya. Nah itu tidak muncul secara intrinsik yang seharusnya mereka miliki. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Gimana menurut Bapak Ibu? Kita sebagai seorang guru, apakah kita harus bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah siswa? Atau dibiarkan aja? Solusi ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya pekerjaan dari guru BK, bukan hanya pekerjaan dari kesiswaan atau wali kelas, Bapak Ibu selaku guru mata pelajaran pun dapat menjadi sumber pencerahan bagi siswa-siswa kita. Untuk itu Bapak Ibu bisa menyematkan dalam materi-materi belajar Bapak Ibu berbagai tuntunan yang baik, yang normatif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju? Tadi ada 5 kontrol guru ya. Di antaranya sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau gitu ya Bapak Ibu ya, membuat rasa bersalah. Nah, kira-kira guru
guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah hanya itu Bapak Ibu yang lebih tepat untuk siswa kita? Gimana? Kalau yang ada yang lebih tepat mungkin sebagai seorang manajer mengelola aset kita, anak-anak kita supaya berkepribadian baik, memunculkan karakter secara intrinsik, secara sadar, mereka melakukan dengan baik. Contoh Bapak Ibu, terima kasih untuk sekolah kita Bapak Ibu. Begitu bel istirahat berbunyi, mereka yang berdiri langsung turun. Kemudian untuk anak siang langsung menuju persiapan untuk sholat. Karena mereka tahu setelah sholat akan ada waktu istirahat. Begitu bel istirahat berbunyi pun begitu bel istirahat selesai berbunyi, mereka sudah tahu. Mereka langsung menuju putri di tangga 3, putra di tangga 1. Ini terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya sudah membantu kita semakin tertib. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita kembali dulu kepada Pak Ajar. Silakan Pak Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Desi Nomitasari, Guru Seni Budaya di SMP Negeri 142 Jakarta. Pada diseminasi hari ini, saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana saya nanti menerapkan budaya-budaya apa yang bagus, yang positif, yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, pada diseminasi hari ini, saya juga banyak sekali mendapatkan ilmu, salah satunya tentang 5 kontrol. Nah, awalnya, saya berpikir kontrol buku menjadikan teman, siswa itu sebagai teman itu adalah merupakan hal yang baik. Tapi dari ilmu yang disampaikan oleh Ibu Dewi, Pak Anjar, dan Pak Tatak, saya jadi sadar ternyata menjadikan kontrol guru sebagai teman itu kurang bagus karena akan menimbulkan sikap siswa kepada kita itu siswa yang kurang mandiri, kurang bertanggung jawab, dan hanya mengandalkan dari guru saja. Nah, tetapi kontrol yang paling baik adalah menjadikan sebagai manajer. Karena apa? Dampaknya siswa itu akan menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan mereka bisa berkreativitas ya siswanya itu. Nah, itulah umpan balik dari saya, Ibu Desi Nomitasari, Guru Seni Budaya di SMP Negeri 142 Jakarta. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.